Pemilihan RDJ sebagai Dr. Doom emang liar banget, bahkan buat sekelas Marvel sekalipun. Sebagian fans mungkin masih skeptis sama pilihan ini yang kelihatannya kayak maksa dan tiba-tiba banget. Nah, percaya nggak? Kalau Dr. Doom sebenarnya udah ada di MCU sejak lama. Clue yang bukan cuma dari Tony Stark aja, tapi dari Marvel yang pelan-pelan nyebar petunjuknya sejak Avengers Endgame berkaitan sama teknologinya, asal-usulnya, bahkan keberadaannya saat ini. Hal-hal yang baru sekarang bikin kita bilang, nah itu dulu clue-nya dah ada. Setelah nama Dr. Doom benar-benar masuk ke dunia Marvel. Pastinya gak semua orang tahu dan mungkin kamu juga salah satunya. Tenang aja karena di video ini kita bakal bongkar semua bukti penting yang nunjukin kalau Doom bukan karakter baru tapi sosok main big bad yang diam-diam udah menunggu di balik bayangan gelap MCU selama ini. Dr. Doom terkenal buat banyak hal, tapi salah satu yang paling nonjol adalah teknologinya. Teknologi Doom ini ternyata udah ada sejak Avengers Endgame, bahkan sampai mencakup seluruh aspek multiverse saga. Avengers Endgame ngenalin konsep time travel yang berhasil dipecahkan sama Tony Stark. Time travel ini menggunakan platform berkekuatan kuantum yang bisa merubah ruang dan waktu. Menariknya, di komik, teknologi ini penemunya bukan lain adalah Dr. Doom yang juga berupa platform berkekuatan kuantum. Secara bentuk mungkin kelihatannya beda, tapi kalau secara konsep ini sama persis. Mesin temuannya Tony Stark dan Dr. Doom memanfaatkan energi kuantum untuk merubah ruang dan waktu. Hal ini jadi penjembatan yang menghubungkan antara beberapa titik berbeda dari sebuah timeline. Marvel bahkan gak ragu-ragu buat ngeliatin koneksi antara teknologinya Dr. Doom ini di dalam film yang mungkin sebagian besar fans ngelewatin detil-detil ini. Doctor Strange in the Multiverse of Madness ngenalin beberapa karakter Illuminati. Masing-masing punya karakteristik unik, tapi yang paling menarik di sini adalah Reed Richards dan caranya dia muncul. Reed Richards pakai platform teleportasi yang kelihatan persis banget sama mesin time travelnya Dr. Doom. Kesamaannya ada di visual dan juga cara kerjanya yang memanfaatkan energi kuantum buat membuka gerbang antara timeline dan dimensi tertentu. Ini artinya di Earth 838 karena udah ada teknologinya, maka Dr. Doom juga ada di situ. Dan Reed Richards versi ini udah pernah ketemu dia sebelumnya. Bukan suatu kebetulan juga kalau emang Doom yang nemuin konsep time travel ini di Earth 838, maka Doom, maksudnya Tony, juga nemuin time travel ini di Earth 616. Mungkin ada yang ngira kalau teknologinya Reed Richards ini lebih mirip teknologinya TVA, yang artinya ini buatan Kang dong harusnya. Cara kerjanya mirip banget dengan portal berbentuk persegi panjang muncul dan bisa dipakai keluar masuk timeline dan dimensi tertentu. Bedanya cuman ada di warnanya aja. Yang satu biru dan satunya warna oranye. Versinya TVA ini bisa dibilang lebih canggih dari yang punyanya Reed. Karena TVA bahkan punya teknologi buat nangkep variance. Teknologi yang nggak cuma ngebatasin secara fisik, tapi juga secara aspek waktu di sekeliling mereka. Borgolnya TVA ini pakai unsur kuantum juga yang dipakai buat memanipulasi ruang dan waktu. Semua yang dipakein ini maka bakal kehilangan kekuatannya dan gak berdaya buat kabur. Bisa dibilang ini adalah teknologi paling basic yang konsepnya juga sama kayak portal time travel, tapi dipakai para agen TVA sebagai alat penangkap varian. Ant-Man Quantumania juga ngeliatin gimana alat ini berfungsi waktu mau dipakai Kang. Waktu Kang terjebak di Quantum Realm, kita juga tahu kalau kapalnya menggunakan mesin multiversal bertenaga energi kuantum. Waktu Janet gak sengaja megang, dia ngeliat semua perang multiverse yang udah dilalui Kang karena sumber kekuatan dari teknologinya Kang dan kapal ini juga sama. Dan udah dipakai jumlahnya gak kehitung buat ngehancurin multiverse. Kalau di komik, Kang atau Nathaniel Richards ini punya hubungan kerabat sama Reed Richards. Nathaniel awalnya seorang sejarawan dari masa depan yang nemuin platform kuantum punyanya Dr. Doom. Lalu mereka ulang dan mengupgrade total pakai teknologi canggih. Hal yang kemungkinan besar juga dilakuin sama Kang di MCU dengan awalnya nemuin atau bahkan nyuri teknologi platform kuantumnya Doom dan nge-upgrade jadi lebih canggih. Teknologi ini juga dipakai He Who Remains buat ngebangun TVA.
Koneksi ini makin kuat lagi dengan adanya clue satu ini yang ada di Loki Season 1 Episode 6. Loki di final episode Season 1 ini setelah berhasil ngelewatin Alioth, akhirnya mereka sampai di kastil ujung waktu. Pas mereka di dalam kabut warna hijau pekat, muncul ada kastil besar berdiri di atas asteroid melayang, tepat di tengah-tengah Sacred Timeline Earth 616. Kastil ini kelihatannya punyanya He Who Remains kan? He Who Remains di komik emang tinggal di tempat yang serupa kayak gini, yaitu di atas pecahan asteroid. Tapi versinya di MCU ini gak kelihatan mirip sama sekali. Bentuknya malah jauh lebih mirip kayak kastilnya Doctor Doom yang ada di Latveria. Terlebih lagi waktu Loki dan Sylvie masuk ke dalam kastilnya, di situ ada dua figur patung ini yang pakai jubah dan pakai armor. Siapa lagi kira-kira kalau bukan Doctor Doom? Ini jadi penanda besar kalau alur cerita yang dialamin Kang dan Loki bukanlah awal mula, tapi justru ada di bagian akhir. Kastil ini dibangun bukan sama He Who Remains, apalagi Loki, tapi diambil dari Doctor Doom setelah He Who Remains memenangkan perang multiverse yang pertama. Ada kemungkinan besar juga kita bakal ngelihat lagi kastil ini nantinya di Avengers Doomsday, bahkan juga di Avengers Secret Wars. Secret Wars di komik nyeritain momen setelah seluruh multiverse hancur dan hanya menyisakan satu aja bernama Battle World yang dikuasai sama Doctor Doom. Doom menduduki singgasana yang di situ terbuat dari akar pohon menjulang tinggi, dan di mana lagi ada singgasana kayak gini coba kalau bukan di serial Loki. Loki kita tahu menduduki singgasana di penghujung waktu. Singgasana ini yang kemungkinan juga bakal Doom duduki nantinya setelah Loki tersingkir dan multiverse hancur sampai Doom akhirnya ngebikin satu universe di bawah kendalinya. The Void yang juga kita baru tahu dari Loki juga punya karakteristik persis banget kayak Battle World dari komik Secret Wars. Void juga kelihatan kayak dunia yang terdiri dari pecahan-pecahan realita full berisi varian dan peninggalan multiverse yang udah mati. Ada kemungkinan The Void ini yang nantinya jadi inspirasi Doom buat bikin Battle World, atau justru The Void itulah Battle World-nya versi MCU. Clue Doctor Doom lainnya muncul juga di TV series selain Loki, yaitu Moon Knight. Momen di episode pertama Moon Knight pas Steve Grant kebangun di sebuah rerumputan yang kelihatan dari jauh ada sebuah kastil gede banget. Kastil ini juga berdiri tepat di atas kota kecil yang secara sekilas mirip banget kayak Latveria di komik. Apa ini cuman kebetulan? Kayaknya bukan sih, apalagi dengan jelas banget waktu Steven pakai truk es krim dan di dalamnya ada kotak bertuliskan Von D. Bukti-bukti ini ngeliatin jelas adanya koneksi karena muncul dalam durasi yang singkat banget. Seakan kayak Marvel pengen ngetes adakah fans notice ini atau bakalan lewat aja. Satu bukti yang juga jelas banget tapi kalau fans benar-benar teliti adalah asal-usulnya Doctor Doom. Kita di awal udah ngebahas kalau teknologi yang time travel buatannya Victor Von Doom ini ditemukan juga di MCU, lebih tepatnya Earth 616 sama Tony Stark. Atau sebenarnya dia adalah Victor Von Doom itu sendiri. Sejak awal kenal Tony Stark, kita lihat dia punya karakteristik yang menonjol. Armor. Take that off. What are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. Enggak, bukan itu maksudnya. Tapi dia adalah orang perfeksionis, futuris, dan pengen semua hal ada di bawah kendali sesuai ekspektasinya. Dia juga seneng banget sama teknologi dan sebagian besar waktunya dia habiskan menyendiri buat bikin kreasi baru teknologinya. Semua karakteristik ini mengarah ke kesamaan milik, ya, bukan lain adalah Doctor Doom. Tony Stark yang kita kenal selama ini bisa jadi bukanlah Tony Stark sebenarnya, melainkan Victor Von Doom yang alur hidupnya udah berubah. Salah satu scene di Avengers Endgame ngeliatin Tony ketemu ayahnya yaitu Howard Stark di masa lalu. Dan di situ dia baru tahu kalau ibunya lagi hamil tua. My wife's expecting and too much time at the office. Ini jadi aneh banget buat Tony karena di tanggal itu harusnya Tony udah lahir dan berusia 2 bulanan. Karena dia lahir tanggal 29 Mei 1970, sedangkan momen Tony dan Cap balik ke masa lalu itu di tanggal 4 Juli 1970. Ada kemungkinan kalau Marvel ngadaptasi cerita Tony Stark di komik yang ternyata dia memang anak adopsi Howard dan Maria, sedangkan anak asli mereka adalah Arno Stark yang disembunyikan Howard.
Howard di MCU mengadopsi seorang bayi yang mungkin berasal dari daerah terpencil di Eropa Timur, bikin eksperimen ke dia buat menurunkan kejeniusan, mungkin juga gen fisiknya, dan bikin anak itu tumbuh besar sampai berakhir jadi pahlawan. Tindakan Howard ini mencegah anak ini tumbuh di tengah-tengah kemiskinan, kehilangan ibunya, mengembangkan ilmu magis dan teknologi canggih, sampai akhirnya dia jadi salah satu sosok paling berbahaya di sejarah Marvel, dikenal sebagai Dr. Doom. Gimana menurut kalian semua clue Dr. Doom di MCU ini? Share pendapat kalian dan jangan lupa like and subscribe kalau belum, karena banyak hal seputar superhero dan supervillain yang bakalan kita bahas secara santai, seru, dan geeky.